Terdapat aliran air laut yang melewati celah kecil antara dua karang. Aliran air laut tersebut mengalami pembelokan. Pembelokan ini adalah salah satu contoh dari gejala gelombang mekanik yang disebut difraksi. Apa sajakah bentuk-bentuk gejala gelombang mekanik? Apakah yang dimaksud dengan difraksi? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Gelombang adalah getaran yang merambat dari sumbernya. Gelombang yang merambatkan energi akan mengalami beberapa gejala, seperti pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, dan penggabungan atau interferensi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pemantulan atau refleksi dan pembiasan atau refraksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas difraksi dan interferensi. Difraksi. Dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus, seperti pada gelombang lurus di tangki riak. Gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika mediumnya diberi penghalang atau rintangan berupa celah. Gelombang yang datang dan mengenai penghalang atau rintangan berupa celah akan mengalami pembelokan. Pembelokan gelombang ini dinamakan sebagai difraksi. Difraksi adalah perubahan arah rambat gelombang ketika melewati sebuah celah atau penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran celah. Jika penghalang celahnya lebar, difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Akan tetapi, jika penghalang celahnya sempit, difraksi gelombang tampak sangat jelas, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Celah bertindak sebagai sumber gelombang, sedangkan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Gejala gelombang selanjutnya ialah interferensi. Interferensi gelombang adalah perpaduan gelombang. Proses interferensi gelombang bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, terlihat dua gelombang yang sedang bergerak saling mendekat di sepanjang seutas tali yang teregang. Perhatikan ketika keduanya bertemu dan bertumbukan. Simpangan talinya sama dengan jumlah simpangan masing-masing. Tetapi setelah keduanya berpisah, pulsa-pulsa gelombang berlanjut dengan besaran yang sama dengan kondisi semula. Kita anggap dua gelombang yang bertemu tersebut memiliki amplitudo, frekuensi, dan beda fase yang selalu sama. Hal ini hanya terjadi jika kedua sumber gelombang adalah koheren, yaitu berasal dari satu sumber yang sama. Ketika kedua gelombang yang sefase berpadu, akan terjadi interferensi konstruktif seperti yang terlihat pada gambar berikut. Amplitudo gelombang perpaduannya sama dengan 2 kali amplitudo tiap-tiap gelombang. Sebaliknya, ketika gelombang berlawanan fase berpadu, akan terjadi interferensi yang saling meniadakan yang disebut interferensi destruktif, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Amplitudo gelombang perpaduannya sama dengan 0. Interferensi gelombang juga terjadi ketika dilemparkan 2 buah batu di sungai, sehingga muncul pola gelombang berbentuk lingkaran yang terpadu seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada tangki riak, 2 sumber koheren adalah 2 pembangkit gelombang berbentuk bola logam yang digetarkan. Muka gelombang yang dihasilkan bola logam berbentuk lingkaran. Akibat interferensi antara 2 gelombang permukaan air, tampak pola gelombang seperti yang terlihat pada gambar berikut.
Ada alur-alur di permukaan air yang tampak bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang, seolah-olah gelombang tidak pernah melaluinya. Pola ini adalah pola interferensi antara dua gelombang. Interferensi akan dijelaskan dengan bantuan alur-alur yang tenang dan ditandai dengan titik biru muda seperti titik D. Di sini, kedua gelombang berlawanan fase. Puncak satu gelombang yang bertemu dengan lembah gelombang lainnya akan menghasilkan simpangan resultan nol. Peristiwa ini disebut interferensi destruktif karena saat di titik D, kedua gelombang saling meniadakan. Alur-alur yang bergelombang dengan amplitudo paling besar ditandai oleh titik-titik hitam seperti titik C. Di sini, kedua gelombang memiliki fase yang sama. Lembah satu gelombang yang bertemu dengan lembah gelombang lainnya akan menghasilkan simpangan yang paling besar. Peristiwa ini disebut sebagai interferensi konstruktif karena saat di titik C, kedua gelombang saling menguatkan. Kesimpulan, gelombang yang merambatkan energi akan mengalami beberapa gejala, seperti pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, dan penggabungan atau interferensi. Pelenturan atau difraksi adalah perubahan arah rambat gelombang ketika melewati sebuah celah atau penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran celah. Jika penghalang celah lebar, difraksinya tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Akan tetapi, jika penghalang celah sempit, difraksi gelombangnya tampak sangat jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang, sedangkan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Penggabungan atau interferensi adalah perpaduan gelombang. Ketika dua gelombang sefase berpadu, akan terjadi interferensi konstruktif. Amplitudo gelombang perpaduannya sama dengan 2 kali amplitudo tiap-tiap gelombang. Sebaliknya, ketika dua gelombang yang berlawanan fase berpadu, akan terjadi interferensi yang saling meniadakan, yang disebut interferensi destruktif. Amplitudo gelombang perpaduannya sama dengan 0. Interferensi gelombang juga terjadi pada gelombang permukaan air. Akibat interferensi antara dua gelombang permukaan air, tampak pola gelombang seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ada alur-alur di permukaan air yang tampak bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang, seolah-olah gelombang tidak pernah melaluinya. Pola ini merupakan pola interferensi antara dua gelombang. Pada titik-titik yang berwarna biru muda seperti di titik D, terjadi interferensi destruktif, karena saat di titik D, kedua gelombang saling meniadakan. Pada titik-titik yang berwarna hitam seperti di titik C, terjadi interferensi konstruktif karena saat di titik C, kedua gelombang saling menguatkan.